Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Saputri dengan NIM 23042010. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan materi pada hari ini, yaitu mahasiswa dapat merumuskan solusi dan mengambil keputusan berdasarkan model, proses, dan jenisnya. Berikut adalah beberapa model pengambilan keputusan yang dapat digunakan. Yang pertama, model pengambilan keputusan rasional. Model ini cocok digunakan untuk membuat keputusan yang kompleks dan berisiko tinggi. Model ini terdiri dari 6 langkah, yaitu mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi kriteria yang akan digunakan untuk menyebarkan solusi, menentukan seberapa penting setiap kriteria, menghasilkan daftar alternatif solusi, menghasilkan alternatif tersebut, dan menentukan solusi yang terbaik. Selanjutnya, model pengambilan keputusan dengan rasionalitas terbatas. Model ini mengakui bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam memproses informasi dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, model ini membatasi jumlah alternatif solusi yang mempertimbangkan dan mengabaikan beberapa kriteria yang tidak penting. Yang ketiga, model pengambilan keputusan from Newton. Model ini meminta pengambil keputusan untuk menjawab 7 pertanyaan, ya atau tidak, dan memilih salah satu dari 5 gaya pengambilan keputusan yang tersedia. Model ini cukup kompleks dan memerlukan pengambilan keputusan untuk menggunakan keputusan pohon untuk mencapai solusi. Selanjutnya, model pengambilan keputusan konsensus. Model ini dirancang untuk memaksimalkan partisipasi setiap anggota tim dalam pengambilan keputusan. Model ini memungkinkan setiap anggota tim memberikan masukan dan mencapai kesepakatan bersama. Yang kelima, model pengambilan keputusan yang kreatif. Model ini memanfaatkan kreativitas dan inovasi dalam mencapai solusi yang tidak konvensional. Model ini cocok digunakan untuk masalah yang tidak memiliki solusi yang jelas. Sekian video presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Saputri dengan NIM 23042010. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan materi pada hari ini, yaitu menganalisis perencanaan, urgensi perencanaan, jenis, prinsip-prinsip, dan proses perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses dalam manajemen yang meliputi penetapan tujuan, pengumpulan informasi, analisis, dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks bisnis, perencanaan dilakukan oleh manajemen untuk menentukan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, serta strategi untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa karakteristik perencanaan antara lain: yang pertama, proses. Proses perencanaan meliputi serangkaian langkah yang dilakukan secara sistematis. Yang kedua, ada fleksibel. Perencanaan harus beradaptasi dengan perubahan situasi dan kondisi. Yang ketiga, mengintegrasikan, yaitu perencanaan harus mempertimbangkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Selanjutnya, urgensi perencanaan. Perencanaan memiliki urgensi yang penting dalam mencapai tujuan dan visi sebuah organisasi atau pemerintahan. Beberapa urgensi perencanaan antara lain: yang pertama, mengarahkan. Perencanaan membantu mengarahkan kegiatan organisasi agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengkoordinasikan. Perencanaan membantu mengkoordinasikan berbagai kegiatan dan sumber daya yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, mengantisipasi. Perencanaan membantu organisasi untuk mengantisipasi perubahan dan tantangan yang mungkin terjadi di masa depan. Yang keempat, mengukur kinerja. Perencanaan membantu organisasi dalam mengukur kinerja dan mencapai pencapaian tujuan. Selanjutnya, jenis perencanaan. Terdapat beberapa jenis perencanaan yang dapat dilakukan dalam konteks bisnis atau pemerintahan. Yang pertama, strategi perencanaan. Yang kedua, perencanaan taktis. Yang ketiga, perencanaan operasional. Selanjutnya, prinsip-prinsip perencanaan. Prinsip-prinsip perencanaan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan pendekatan yang digunakan. Beberapa prinsip perencanaan yang umum
ditemukan antara lain: 1. Rumusan isu dan masalah pembangunan yang jelas. Yang kedua, partisipatif. Yang ketiga, mengintegrasikan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. Yang keempat, berdasarkan filsafat perencanaan. Selanjutnya, proses perencanaan. Proses perencanaan umumnya melibatkan beberapa langkah berikut. 1. Penetapan tujuan. Penetapan tujuan jangka panjang dan jangka pendek yang ingin dicapai oleh organisasi. Yang kedua, pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi yang relevan untuk mendukung proses perencanaan. Yang ketiga, analisis. Menganalisis informasi yang telah dikumpulkan untuk memahami situasi dan kondisi yang ada. Yang keempat, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk menentukan strategi dan rencana tindakan. Yang kelima, implementasi. Melaksanakan rencana yang telah ditetapkan. Yang keenam, evaluasi. Mengevaluasi pencapaian tujuan dan kinerja organisasi untuk memperbaiki proses perencanaan di masa depan. Sekian video presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.